Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta sejarah, berjumpa lagi dengan saya Nesa Amisani di serial Baca Sejarah. Hari ini masih melanjutkan tentang kronologi sejarah. Terakhir itu tahun 619 Masehi ya. 617 sebetulnya, tetapi pada tahun 618 Masehi relatif tidak ada peristiwa yang besar baik dari dalam dunia Islam maupun dari luar dunia Islam. Sementara di tahun 619 itu ada beberapa peristiwa besar. Yang pertama adalah berakhirnya boikot sosial terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kemudian ada 3 peristiwa besar yang terjadi dari luar dunia Islam. Ini di daerah rumah saya sedang agak ribut ya. Ada seperti biasa ada yang sedang main di depan rumah saya banget gitu ya. Jadi tapi mudah-mudahan suaranya tidak terdengar. Ada 3 peristiwa besar yang terjadi dari luar dunia Islam, yaitu yang pertama Perang Bu'ats, perang terakhir antara suku Aus dan suku Khazraj di Yasrib, atau Yasrib itu sekarang itu Madinah ya, dan dimenangkan oleh suku Aus. Dan ini perang terakhir sebelum Islam datang kepada mereka. Jadi nanti kan akan ada peristiwa Bai'at Aqobah ya, Bai'at Aqobah 1, Bai'at Aqobah 2 dilanjut dengan hijrah. Dan setelah mengenal Islam, mereka tidak lagi saling berperang, suku Aus dan Khazraj ini. Dan perang Bu'ats ini menjadi perang terakhir mereka. Kenapa ini dimasukkan ke peristiwa di luar dunia Islam? Karena pada masa itu Madinah atau Yasrib, waktu itu belum jadi Madinah ya, Yasrib pada waktu itu belum mengenal Islam gitu, belum datang kepada mereka dakwah sehingga dimasukkan ke dalam peristiwa dari luar dunia Islam. Kemudian apalagi yang terjadi di tahun 619 bersamaan dengan berakhirnya boikot terhadap Rasulullah dan kaum muslimin, juga Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib, adalah penyerangan Konstantinopel oleh bangsa Arab. Jadi Konstantinopel itu tahun-tahun sebelumnya itu mendapat beberapa kampanye militer ya. Kampanye militer dari Kisra II, Raja Sasan, sampai beberapa kota penting mereka itu direbut oleh Persia Sasan. Ini reminder aja ya, karena sudah dibahas di video sebelumnya. Itu kan ada Alexandria di Mesir, kemudian Chalcedon yang tepat berseberangan di Bosporus, berseberangan dengan Konstantinopel, terhalang oleh Bosporus gitu. Jadi ini kota yang sangat penting. Kemudian direbutnya juga kota Al-Quds atau Yerusalem. Kota Al-Quds berhasil direbut oleh Persia Sasan, dan juga kota Sardis sampai penghancuran sinagog-sinagog Yahudi oleh Persia Sasan gitu. Kemudian peristiwa terakhir yang terjadi di tahun 619 adalah perang kedua antara Persia Sasan dan bangsa Turk. Berakhir dengan kemenangan menentukan Persia Sasan. Di tahun 616, bangsa Turk ini juga menyerang Tiongkok pada masa akhir dinasti Sui dan awal dinasti Tang gitu, dan mereka berhasil diusir oleh oleh gubernur sebetulnya ya, tapi nantinya si gubernur ini akan mendirikan dinasti Tang gitu. Dan ternyata setelah ekspedisi kepada Tiongkok gagal gitu, mereka ternyata berperang dengan Sasan. Dan tiga kejadian dari luar dunia Islam ini berbarengan dengan berakhirnya boikot kaum Quraisy kepada Rasulullah SAW, para sahabat, juga keluarga besarnya dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan ini akan kita kisahkan dan akan saya bacakan dari kelengkapan tarikh Nabi Muhammad SAW. Seperti biasa, saya pakainya buku Munawwar Khalil, karena yang dari Said Ramadan Abuti itu sudah dibacakan ya secara lengkap, sudah
ya, sudah dibaca, sehingga ini akan menambah referensi kita kalau mengambil dari sumber yang lain gitu. Halaman 343, keadaan Nabi Muhammad SAW selama diboikot. Menurut riwayat, sebagaimana tersebut dalam kitab-kitab tarikh yang bisa dipercaya, pemboikotan itu berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya. Selama itu, Nabi SAW dan kaum keluarganya, serta kaum muslimin yang tidak ikut hijrah ke negeri Habasyah. Begitu pula segenap keluarga kaum Bani Hashim dan Bani Muthalib menanggung bermacam-macam kesukaran dan kesengsaraan dalam hidupnya. 3 tahun itu tentu saja tahun dari sejak dimulainya boikot ya, yaitu tahun 617, 618 dan berakhir di 619. Dalam masa itu, putuslah hubungan mereka dengan segenap kabilah Arab umumnya dan dengan kaum Quraisy Mekah khususnya. Jadi bukan hanya oleh orang Quraisy saja yang tinggal di Mekah, bahkan para tamu yang datang pun mereka itu eee, dilarang untuk bersosialisasi dengan kaum muslimin. Karena kalau, apa hukum itu, undang-undang pemboikotan itu juga berlaku bagi tamu-tamu yang eee, ingin berhubungan, bisa tamu haji gitu kan, tamu haji atau tamu politik dan sebagainya yang mau berhubungan dengan Quraisy, maka harus taat juga kan. Mereka yang datang itu harus taat dengan aturan Mekah, aturan Quraisy gitu. Sehingga mereka pun sama, kabilah-kabilah lain pun baik, kabilah ya di sekitar Mekah maupun yang jauh di luar Mekah. Mereka yang datang itu sama terkena hukum itu gitu ya, terkena undang-undang tersebut. Sehingga otomatis Bani Hashim dan Bani Muthalib itu terputus hubungan apapun gitu dengan mereka. Mereka tidak dapat berjumpa lagi dan berhubungan dengan siapapun selain di dalam bulan haram. Bulan yang dihormati, dimuliakan dan disucikan oleh segenap bangsa Arab. Karena dalam bulan itu segala rasa permusuhan dan rasa dendam kesumat, peperangan dan pembalasan dendam harus dilupakan dan dihentikan. Pada pemboikotan itu semua orang yang tinggal di Syi'ib yang letaknya di sebuah celah bukit di luar kota Mekah itu mereka yang diboikot sampai-sampai memakan daun-daunan dan kulit-kulit pohon yang tipis karena tidak mendapat bahan makanan dari luar. Saya jadi teringat Gaza sekarang ya, ternyata apa yang dialami oleh orang Gaza sekarang itu juga pernah dialami oleh para sahabat Rasulullah dan keluarga besar Rasulullah dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Mereka makan kulit-kulit, pohon, kemudian daun-daunan karena memang tidak ada makanan. Makanan banyak, tapi tidak makanan banyak dan mereka punya uang untuk membelinya gitu ya, bedanya seperti itu. Tapi tidak boleh ada transaksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku gitu. Tidak boleh ada transaksi antara, eee, suku Hashim, Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib dengan di luar itu gitu. Jadi ya mereka tidak ada makanan, tidak ada gandum, tidak ada, beras apalagi ya, beras mah di Indonesia bukan di Arab ya, bukan di Makkah. Tidak ada gandum, tidak ada korma gitu, apalagi, ya bisa bikin roti tapi kalau bahannya tidak ada, gimana gitu dan ini 3 tahun berlakunya, bukan hal yang mudah yang mereka alami gitu. Waktu itu dapatlah dikatakan bahwa Nabi SAW dan kaum muslimin serta keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib memakan apa saja yang didapat dan berpakaian apa saja yang dikenakan. Selama pemboikotan, Nabi SAW menyiarkan agama Islam hanya di dalam Syi'ib. Sudah diulas 2 hari yang lalu ya bahwa yang dimaksud Syi'ib itu adalah perkampungan di luar Mekah, tapi itu khusus, yang dimiliki oleh Bani Hashim, gitu. Semacam villa atau perkampungan di luar kota lah ya.
Inilah kesengsaraan dan kemiskinan yang diderita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin pada masa itu. Sungguh pun demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan segenap kaum muslimin tetap tenang serta teguh mengerjakan perintah-perintah Allah. Adapun mereka yang berbuat aniaya dan melakukan fitnah yang kejam itu diserahkan kepada Allah semata-mata. Eee, ya kesabarannya mungkin kalau kita mau membayangkan ya, kalau kita mau, ini kesabarannya seperti apa sih 3 tahun mereka tidak dapat makanan. Makanan yang layak ya, cuma daun-daun aja. 3 tahun mereka tidak dapat pakaian yang layak juga. Tidak juga tempat tinggal yang layak yang bisa melindungi mereka dari hujan, badai, kalau hujan mungkin enggak ya, tapi angin gitu ya, angin, badai dan sebagainya. Bagaimana mereka bisa punya ketahanan, kesabaran seperti itu. Kalau kaum muslimin tentu bekal mereka adalah iman. Tapi kalau yang belum masuk Islam dari keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib yang pasti terkena juga imbas dari undang-undang ini, kecuali Abu Lahab ya, itu mereka punya kekuatan dari persaudaraan gitu, karena tekad mereka untuk menjaga saudara mereka yang bernama Muhammad Al-Amin itu gitu. Selama pemboikotan Selama pemboikotan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiarkan agama Islam di dalam Syi'ib. Tentu saja penyiaran dan dakwah itu tertuju kepada orang-orang yang ikut diboikot, yang hanya ikut diboikot yang ada di situ saja. Pada musim haji, bulan haram, masa orang-orang mengerjakan ibadah haji, termasuk juga orang-orang dari luar negeri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menyiarkan atau berdakwah di luar Syi'ib kepada orang banyak, baik penduduk Makkah maupun kepada orang-orang yang datang dari luar kota atau luar negeri, karena telah ditetapkan oleh undang-undang bangsa Quraisy sendiri bahwa pada tiap-tiap musim haji bulan haram tidak diperkenankan bagi siapa saja melakukan perbuatan menganiaya sebagaimana telah kami uraikan di muka. Dan ini masih ada sisa-sisa aturan ini gitu ya, bahwa di bulan haram itu diharamkan untuk berperang, saling menyakiti dan sebagainya, ini masih ada sisa-sisa dari agama Nabi Ismail. Oleh karena itu, selama kurang lebih 3 tahun pada tiap-tiap musim haji, bebaslah Nabi Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya dari bencana penganiayaan dan kekejaman kaum musyrikin Quraisy. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menyiarkan dakwahnya dengan sebebas-bebasnya kepada orang-orang yang sedang mengerjakan ibadah haji, baik kepada bangsa Quraisy maupun kepada bangsa-bangsa Arab lainnya. Namun demikian, Abu Lahab dan kawan-kawannya merasa tidak senang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat leluasa berdakwah pada tiap-tiap musim haji itu. Oleh sebab itu, apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berseru kepada khalayak ramai tentang agama yang dibawanya, Abu Lahab selalu mengikuti beliau seraya memfitnah beliau dengan cara-cara yang sangat bengis dan kejam. Dan ini juga sudah diceritakan 2 hari yang lalu, Abu Lahab ini dari Bani Hashim, Bani Muthalib ini satu-satunya keluarga yang jadi boleh dikatakan pengkhianat ya, berkhianat terhadap keluarga besar karena amanat dari keluarga besar itu mereka harus melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pembunuhan. Sehingga karena amanat itulah, karena penjagaan Bani Hashim terhadap Nabi itulah yang menyebabkan pemboikotan ini terjadi. Tapi tentu saja ini tidak berlaku bagi Abu Lahab, karena Abu Lahab itu salah satu orang yang justru dia itu ada di pihak Quraisy, ada di pihak yang bertentangan dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagian kecil dari orang-orang Quraisy yang masih dekat kekeluargaannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin yang sedang diboikot, dan mereka yang masih mempunyai rasa pri kemanusiaan, tidak sampai hati melihat penderitaan, kesengsaraan, dan kelaparan yang menimpa mereka. Merekalah yang sewaktu-waktu mengirim makanan pada kaum muslimin di dalam Syi'ib secara sembunyi-sembunyi. Hal yang demikian mereka lakukan karena takut diketahui para pembesar Quraisy. Demikianlah riwayat keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin selama diboikot oleh kaum musyrikin Quraisy di Mekah. Jadi tetap saja masih ada ya, Allah masih memunculkan di dalam qalbu, di dalam hati orang-orang Quraisy itu ada yang hatinya itu ya tersentuh dengan apa yang dialami oleh saudara mereka dari Bani Hashim dan Bani Muthalib, bagaimana penderitaan mereka. Terbayang ya, 3 tahun ya baru sebulan 2 bulan ajalah terbayang oleh kita gitu. Bagaimana perihnya kehidupan mereka di lembah
di apa namanya, di sebuah perkampungan yang terpencil yang jauh dari mana-mana, di luar kota Mekah, tidak ada makanan, tidak ada pakaian, juga tidak ada perlindungan yang berarti gitu ya, tempat mereka berlindung gitu. Siapapun saya kira akan merasakan apa yang dialami oleh orang-orang Quraisy ini, orang-orang Quraisy yang baik hatinya gitu ya, sehingga mereka di satu sisi ada rasa kasihan, rasa sayang, tapi di sisi yang lain mereka juga punya ketakutan terhadap hukum yang berlaku dari pembesar-pembesar Quraisy gitu. Mereka takut dihukum juga gitu, karena tidak taat dengan undang-undang yang berlaku gitu ya. Sehingga mereka mencari jalan tengah itu dengan cara sembunyi-sembunyi memberikan bantuan kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan penderitaan lainnya itu masih ingat ya, bahwa ada sahabat saking tidak adanya makanan, bahkan kulit yang sudah terkena oleh air kencing itu dicuci 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 sampai bersih banget gitu, kemudian dimasak kembali dan dimakan gitu. Itu memang saking tidak adanya makanan. Kita ke judul berikutnya, rusaknya naskah undang-undang pemboikotan. Kembali tentang naskah undang-undang pemboikotan. Pada suatu waktu ketika Nabi sedang tidur, beliau bermimpi mendapat wahyu dari Allah bahwa naskah undang-undang pemboikotan yang digantungkan di dalam Ka'bah telah rusak dan hancur karena dimakan rayap kecuali yang bertuliskan Bismikallahumma, atas nama Engkau ya Allah. Jadi undang-undang ini kan ditulis di atas kulit, kemudian digantung di dinding Ka'bah di dalam ya. Dengan maksud bahwa ini undang-undang yang berlaku gitulah. Menegaskan bahwa ini undang-undang yang berlaku sekarang. Ternyata itu diberitahu oleh Allah lewat mimpi Rasulullah bahwa undang-undang itu sudah dimakan rayap dan meninggalkan hanya kata-kata bismikallahumma. Bismikallahumma. Udah tinggal segitu. Kenapa ada bismikallahumma dengan nama Engkau ya Allah? Ini padahal mereka kan menyembah berhala ya, mereka menyembah Lata, Uzza dan masih banyak berhala-berhala yang lain. Tapi kenapa mereka kenal dengan Allah? Ya, karena ini masih ada sisa-sisa dari agama Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi mereka terkenal Allah, mereka tahu bahwa Allah yang menciptakan mereka tahu ada Tuhan yang namanya Allah, mereka tahu yang menciptakan Allah gitu, tapi mereka menyembah berhala itu sekedar untuk menjadi perantara gitu. Jadi mereka kenal kata-kata demi Allah gitu. Mereka kalau berjanji itu demi Allah, meskipun mereka orang musyrik, mereka janjinya demi Allah gitu. Karena mereka kenal dengan Allah. Itu sisa-sisa dari ajaran atau ajaran Ismail yang masih tersisa gitu ya. Jadi ketika mereka mengawali sesuatu, kata-katanya tetap atas nama Allah gitu. Oleh sebab itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan hal tersebut kepada paman beliau yang tercinta, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib sangat terkejut mendengar apa yang beliau katakan. Lalu ia bertanya kepada Nabi, apakah Tuhanmu telah memberitahukan kepadamu hal yang demikian? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Abu Thalib bertanya lagi, sungguhkah perkataanmu itu? Tidak berdustakah engkau kepadaku? Nabi menjawab, iya demi Allah, sungguh dapat dibuktikan. Lalu pada suatu hari Abu Thalib mengajak sebagian keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib yang gagah berani, pembesar-pembesarnya ya di kalangan mereka, mendatangi kepala-kepala dan pembesar-pembesar Quraisy di Masjidil Haram maksudnya. Mereka menyangka kedatangan Abu Thalib ini hendak menyerahkan Muhammad untuk dibunuh karena mereka mengetahui bahwa Abu Thalib dan orang-orang yang ikut diboikot dalam kehidupannya. Dan ini bukan waktu sebentar, tapi waktu yang cukup lama. Bukan cukup lama, sangat lama sih kalau menurut saya dalam ukuran pemboikotan ya 3 tahun. Tapi ternyata sangkaan mereka keliru. Setelah Abu Thalib dan orang-orang yang mengiringnya datang menemui mereka, Abu Thalib menyatakan maksud kedatangannya dan berkata, demi Allah, kami keluar dari Syi'ib dan kedatangan kami ke sini bukan hendak menyerahkan anak laki-laki dari saudara laki-laki kami, maksudnya Muhammad SAW, dan bukan hendak minta ampun kepadamu semua. Tetapi jadi
Abu Thalib ini meskipun kafir ya, beliau itu percaya banget dengan perkataan Nabi Muhammad SAW dan harga dirinya juga tinggi gitu. Dan beliau memang tidak mau masuk Islam itu bukan karena tidak percaya kepada Nabi, bukan karena tidak percaya dengan ucapan Nabi. Dia percaya betul gitu ya, tetapi dia mempertahankan agamanya itu karena tidak enak saja kepada leluhurnya gitu. Supaya kata dia, supaya ada dari Bani Hashim itu yang masih dikatakan mengikuti leluhur gitulah ya. Jadi bukan karena dia tidak percaya. Sehingga ketika Nabi SAW mengatakan tentang pesan dari Allah Subhanahu wa taala, Abu Thalib itu ya percaya gitu. Dan tadi pertanyaan, sungguhkah apakah kamu tidak berdusta? Itu bukan karena tidak percaya, tetapi meyakinkan gitu. Beneran nih kayak gitu. Kayak gitulah kalau bahasa kita. Tetapi kami hendak memberitahukan kepadamu, kata Abu Thalib, akan suatu hal yang sangat penting yang barangkali dapat mendatangkan perdamaian di antara kami dan kamu semua. Yakni Muhammad telah menyampaikan suatu berita kepadaku dan perkataannya itu disertai sumpah di mukaku. Dan aku telah percaya bahwa dia tidak akan berdusta kepadaku. Memang dia sejak kecil adalah seorang yang tidak pernah berkata dusta. Sebagaimana kamu semua telah maklum. Adapun perkataannya demikian, Tuhan telah menyuruh rayap ke dalam Ka'bah supaya memakan kertas yang berisi naskah. Kertas di sini maksud kertas itu oleh Munawwarah Halil ini dimaksudkan tempat untuk menulis ya, bukan fisiknya kertas karena pada waktu itu menulisnya belum di atas kertas. Hal itu benar-benar karena itu naskah undang-undang pemboikotan itu sekarang telah rusak dan hancur karena dimakan rayap kecuali yang bertuliskan Bismika Allahumma. Demikian kata Muhammad. Ini masih ucapan Abu Thalib ya. Demikian kata Muhammad. Oleh sebab itu, marilah kita lihat sekarang naskah undang-undang itu untuk membuktikan perkataan Muhammad. Jika perkataan Muhammad tidak benar, kami rela menyerahkan Muhammad kepada kamu semua. Dan kamu berbuatlah sekehendakmu kepadanya. Tetapi jika perkataan Muhammad itu benar atau terbukti, hal itu benar-benar menunjukkan bahwa undang-undang pemboikotan itu tidak diperkenankan oleh Tuhan seru sekalian alam. Bahkan boleh jadi orang-orang yang membuatnya terkutuk dan dimurkainya. Perkataan Abu Thalib ini lumayan panjang ya. Lalu setelah pembesar-pembesar dan ketua-ketua Quraisy mendengarkan perkataan Abu Thalib, mereka bersedia membuktikan kebenaran itu. Mereka lalu masuk ke dalam Ka'bah, hendak melihat keadaan naskah undang-undang pemboikotan yang digantung di dalamnya. Akhirnya mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa naskah undang-undang pemboikotan itu benar-benar telah rusak, kecuali yang bertuliskan Bismika Allahumma yang tidak dimakan rayap. Jadi benarlah perkataan Abu Thalib tadi. Oleh sebab itu Abu Thalib berkata kepada mereka, mengapakah kamu semua suka mengepung dan memboikot serta memenjara kami? Sedangkan perbuatan kamu yang demikian itu nyata-nyata menganiaya dan menyiksa kami, yang akhirnya dapat pula memutus persaudaraan antara kami dan kamu semua. Salah seorang dari mereka menjawab, oh Abu Thalib, hal ini terjadi hanya karena sihir kemenakanmu semata-mata, bukan? Ini tidak mungkin terjadi kalau tidak terkena sihir. Kalau tidak terkena sihir. Jadi maksud orang Quraisy ini mengatakan bahwa ini bukan salah kami gitulah intinya. Ini bukan salah kami, ini kan disebabkan karena saudara kamu sendiri, Muhammad sendiri yang terkena sihir gitu kata dia. Mendengar jawaban itu Abu Thalib diam sambil tersenyum. Kemudian ia bersama-sama dengan orang yang mengiringnya masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian mereka memohon kepada Allah. Allahumma ansurna ala man zalamana wa qata'a arhamana wa astahalla ma yahrumu alaihi minna. Ya Allah, berilah kami pertolongan untuk mengalahkan orang-orang yang telah menganiaya kami dan memutuskan kasih sayang kami dan yang telah menghalalkan barang yang diharamkannya kepada kami. Akhirnya karena peristiwa itu terjadilah perselisihan antara pembesar Quraisy. Jadi terjadi perselisihan di antara mereka sendiri.
Setelah para ketua dan pembesar Quraisy bubar, Abu Thalib bersama-sama orang yang mengiringnya kembali ke Syi'ib. Di antara para pembesar, para ketua, dan para penganjur musyrikin Quraisy yang membuat undang-undang pemboikotan timbul perselisihan dan pertengkaran. Sebagian berpendapat sangat keji dan sebagian lagi berpendapat wajar-wajar saja dan sebagian berpendapat lain pula. Sebagian berpendapat rusaknya naskah undang-undang pemboikotan karena sihir Muhammad. Sebagian berpendapat bahwa rusaknya itu karena telah lama usianya. Jadi mengambil hukum manusiawinya gitu ya. Itu mah karena rayap aja karena udah tahunan gitu katanya. Sehingga sebaiknya lembarannya diganti saja dengan lembaran yang baru. Jadi pemboikotannya hukumnya tetap berlaku gitulah. Dan sebagian lainnya lagi berpendapat bahwa undang-undang pemboikotan itu harus dihapuskan dan pemboikotan itu harus dihentikan. Karena pemboikotan itu sangat merugikan, maka tidak sepatutnya dilakukan. Pada waktu itu pemuka dan pembesar Quraisy yang berpendapat bahwa pemboikotan itu sangat kejam hanyalah seorang saja, yaitu Hisham bin Amir. Dan tentang Hisham bin Amir ini ada kisah tersendiri ya, nanti di masa datang ketika perang Badar. Itu Rasulullah sengaja meminta para sahabat jika bertemu dengan Hisham bin Amir itu jangan dibunuh gitu ya. Karena memang ini Hisham bin Amir ini satu-satunya pembesar Quraisy yang mengatakan bahwa pemboikotan itu harus dihentikan. Jadi yang dia berani berbeda dengan orang lain gitu karena kasih sayang atau karena jiwa kemanusiaan dia. Sementara pada waktu itu pemuka dan pembesar Quraisy yang bukan. Timbulnya perselisihan antara mereka itu menyebabkan timbulnya pertikaian dan percecokan di antara mereka sendiri. Dari hari ke hari timbul pertengkaran yang hebat dan akhirnya timbul pertentangan yang sangat membahayakan. Kemudian timbullah permusuhan antara mereka sendiri sehingga hampir saja timbul pertumpahan darah di antara mereka sendiri. Dan orang Quraisy memang gampang ya, mereka itu kalau sudah berpendapat, mereka kuat dengan pendapatnya, mereka mempertahankan harga diri mereka untuk bertahan dengan pendapat itu, bahkan tidak aneh kalau sampai menimbulkan pertumpahan darah di antara suku-suku mereka sendiri, padahal mereka bersaudara sesama Quraisy gitu. Jadi ketika melakukan pemboikotan mereka ya, sebetulnya hal yang apa ya, jarang dilakukan, biasanya itu hampir terjadi pertumpahan darah. Menurut riwayat, Hisham bin Amir lah yang menganjurkan supaya undang-undang pemboikotan itu dihapuskan dan pada suatu waktu ia menemui Zuhair bin Umayyah. Jadi dia melobi, dia tidak apa ya, dia kan yang berpendapat untuk menghilangkan pemboikotan itu dia sendirian. Tapi dia ada usaha gitu, bukan ketika hanya sendirian, ya udahlah saya cuma sendiri, ya udah toh saya berpihak kepada kemanusiaan gitu. Tidak sekedar itu, dia mengusahakan, penghapusan undang-undang boikot itu dengan cara melobi tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Salah satu yang ia datangi adalah Zuhair bin Umayyah. Hisham lalu berkata kepada Zuhair, "Hai Zuhair, apakah engkau telah puas dan sukacita jika engkau memakan makanan yang enak dan berpakaian yang baik dan kawin dengan perempuan, sedang engkau mengetahui bahwa saudara-saudaramu dari keturunan Hashim dan Muthalib mengalami kesukaran-kesukaran hidup, kelaparan, kekurangan pakaian. Laki-laki maupun perempuan dewasa tidak dapat menikah sebagaimana mestinya." Zuhair menjawab, "Bagaimana cara kita hendak menghapuskan hal ini, sedang aku tidak mempunyai kawan? Bagiku sudah barang tentu tidak akan senang melihat perbuatan yang kejam itu. Seandainya aku ada kawan seorang saja, aku tentu berani merobek-robek undang-undang pemboikotan itu." Jadi sebetulnya ada orang-orang yang mereka masih punya hati nurani, cuma yaitu mereka bukan dari kalangan orang, mereka tokoh tapi bukan pembesar gitu. Bukan yang pengikutnya sebanyak Abu Lahab, bukan yang pengikutnya sebagai, Al-Walid bin Mughirah, bukan yang pengikutnya atau sukunya sebesar, siapa, Umayyah bin Khalaf gitu ya, Abu Sufyan, yang sukunya banyak banget, Bani Umayyah.
Ini Zuhair bin Umayyah ini berkata, "Saya ini bukan orang," intinya dia tidak punya power gitu ya, tidak punya power yang sangat kuat gitu. Lalu Hisyam berkata, "Aku sanggup menjadi kawanmu, hai Zuhair." Zuhair berkata, "Betulkah katamu itu?" Hisyam berkata, "Mengapa tidak?" Kemudian kata Zuhair, "Ya kalau begitu sebaiknya kita mencari kawan seorang lagi. Jadi nanti kita bertiga." Hisyam berkata, "Ya sebaiknya begitu." Jadi mereka mencari sekutu juga, mereka mencari teman supaya nggak terlalu sendirian gitu kan, itu sesuatu yang alamiah ya, sesuatu yang manusiawi. Ketika kita bersama-sama itu kita merasa bahwa kita semakin kuat gitu dan memang begitu adanya, bukan hanya perasaan, memang keadaannya seperti itu ketika semakin banyak maka akan semakin kuat. Itu sudah hukum, sunatullahnya begitu ya. Kemudian Hisyam dan Zuhair pergi ke rumah Mut'im bin Adi. Setelah mereka bertemu dengan Mut'im, mereka lalu berkata, "Hai Mut'im, apakah engkau senang dan sampai hati merusak orang-orang dari keturunan Abdul Manaf?" Mut'im menjawab, "Tentu saja tidak, tetapi apa boleh buat, karena aku hendak menolong tetapi aku tidak punya kawan." Hisyam dan Zuhair berkata, "Kami sanggup menjadi kawanmu Mut'im, jika engkau sungguh-sungguh hendak menolong mereka." Mut'im berkata, "Betulkah perkataan kamu berdua itu? Jika betul, mari kita bekerja bersama-sama." Hisyam dan Zuhair menjawab, "Mengapa tidak? Engkau jangan khawatir Mut'im." Mut'im berkata, "Kalau betul begitu, baiklah. Tetapi kalau dapat, mari kita mencari kawan seorang lagi. Jadi nanti kita berempat." Hisyam dan Zuhair berkata, "Ya, kalau dapat, mari kita coba. Sebab lebih banyak, lebih baik, bukan?" Kemudian Hisyam, Zuhair, dan Mut'im pergi bersama-sama ke rumah Abdul Bakhtari. Setelah mereka bertemu dengan Abdul Bakhtari, mereka menyampaikan maksud kedatangannya. Akhirnya Abdul Bakhtari pun sependapat dan sepakat dengan kehendak mereka. Hanya saja ia meminta supaya kalau dapat mencari kawan seorang lagi supaya lebih kuat. Ketiga orang itu menyetujui pendapat Abdul Bakhtari, berarti 4 ya dengan Abdul Bakhtari. Lalu Hisyam, Zuhair, Mut'im, dan Abdul Bakhtari pergi bersama-sama ke rumah Zam'ah bin Al-Aswad. Setelah mereka bertemu dengan Zam'ah, mereka menuturkan kehendak mereka seperti di atas. Kemudian Zam'ah sepakat pula dengan kehendak mereka. Jadi sudah ada 5 orang pembesar Quraisy kenamaan yang hendak menghapus undang-undang pemboikotan itu. Sebagai tambahan, mereka masing-masing mempunyai pengikut juga. Ini ada beberapa pelajaran ya yang bisa kita ambil dari apa namanya, eee, per apa sih, komunikasi atau lobby-lobby di antara orang-orang ini. Ini bisa kita ambil pelajaran bahwa ketika kita memang mau melakukan perubahan, orang-orang tuh sebetulnya misalnya mau, tapi kalau belum ada teman, biasanya mereka hanya menyimpan di dalam hati saja apa yang mereka, suarakan gitu. Ketika belum ada teman, mereka tidak berani gitu. Hanya satu 2 orang yang berani berbeda dengan orang lain. Contohnya itu tadi, siapa, Hisyam bin Amr. Dia yang berani berbeda sejak awal kan meskipun dia tidak punya teman gitu. Dan, hikmah yang kedua, dan ini sifat yang manusiawi sih ya, makanya zaman kita sekarang ketika ketika kita mau menyuarakan sesuatu, mau berbeda misalnya misalnya kita hal yang sederhana lah, kita nonton video kemudian kita punya pendapat ketika menonton video itu, tapi ketika kita mau komentar misalnya ternyata komentarnya pada beda dengan kita. Ternyata komentarnya beda dengan kita gitu. Jadinya, kita tidak ada keberanian untuk, apa ya, atau ada ketakutan lah untuk, "Aduh komen jangan ya, nanti saya diserang nih." Itu ya wajar-wajar saja sebagai manusia ya. Tapi kalau sudah seperti itu, misalnya kita yakin dengan apa, pendapat kita ini bener loh, kita harus suarakan gitu. Maka alangkah lebih bagus kalau misalnya ingin dengar dan kita punya power, nggak sendiri teuing gitu, nggak sendiri-sendiri amat, henteu sendiri pisan, maka kita cari pelan-pelan melobi di belakang layar gitu. Kita melobi pelan-pelan, cari siapa nih kira-kira yang hatinya lembut, kalau di sini konteksnya yang hatinya lembut ya, yang
dia bisa tersentuh dengan penderitaan saudara-saudara dari Bani Hashim dan Bani Muthalib gitu. Siapa nih yang kira-kira bisa tersentuh? Kemudian secara pelan-pelan ajak teman. Setelah kita merasa kokoh, barulah kita keluar lagi menyuarakan pendapat kita gitu ya. Kemudian hikmah yang ketiga adalah dari ucapan Hisham bin Amir. Dia itu kan mengajaknya itu tidak langsung, "Hey, ikut nggak? Aku mau membela Muhammad nih." Kan nggak langsung gitu. Dia itu ada prolog yang sangat menyentuh gitu. Tadi kan dikatakan, "Wahai Zuhair, kamu sedih nggak sih lihat saudara-saudara kita?" Gitu. Dia nggak langsung berpendapat, dia nggak langsung ngajak, dia mengutarakan dulu isi hatinya gitu. Yang kira-kira ini temennya itu bakalan setuju tidak gitu dengan ucapannya. Jadi kalau orang Sunda bilang itu malapah gedang ya, tidak to the point tapi bertahap gitu, bertahap. Dan itu juga yang dia lakukan, cara-cara yang dia lakukan untuk ngobrol dengan pemimpin yang lain. Ya, akhirnya Hisham bin Amr mendapatkan 4 teman, 5 dengan dia, sehingga bersiaplah mereka untuk melakukan melakukan gebrakan lah di Darun Nadwah ya, di DPR MPR-nya mereka gitu untuk merubah undang-undang gitu.